Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Adik pagi hari ini? Jadi sebelum acara dimulai, kita berdoa dahulu agar apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Adik Tasya. Semua adik-adik bisa mendengarkan dan mengikuti. Adik-adik semuanya, mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, kasih aplaus kepada kita semua. Oke, waktu dan tempat sambutan dari perwakilan dari BPBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru, yang saya hormati teman-teman dari BPBD dan anak-anak semua dari TK Musibah Bangsa yang saya sayangi dan saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula tempat di ruangan BPBD ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap diteruskan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benerang seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan anakku yang saya cintai, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya atau kehadirannya di kantor BPBD ini, dan serta kami juga mohon maaf mungkin ada kekurangan-kekurangan baik mengenai fasilitas, tempat, atau mungkin sebagainya yang kurang sesuai dengan harapan atau keinginan Ibu semua. Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, kami meminta maaf apabila dalam kunjungan ini kita kurang memberi tempat yang layak, dan nanti anak-anakku akan dibantu oleh kakak-kakak
dari BPBD Kabupaten Gresik untuk memberikan materi tentang kebencanaan dan akan diajak ke gudang kantor BPBD untuk melihat fasilitas yang ada di kantor BPBD ini seperti perahu karet, dan kita punya mobil turangga yang bisa menolong korban banjir dan peralatan lainnya. Untuk lebih dalamnya nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak dari BPBD Kabupaten Gresik, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan tujuan bisa tercapai sesuai dengan keinginan dan bisa bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih oplos kepada Bapak Ibu Pak selaku kambing perkembangan kesejahteraan. Oke, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama sambutan perwakilan dari Ibu Guru. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid BPBD beserta staf, dan terhormat Dewan Guru TK Kusuma Bangsa dan anak-anak TK Kusuma Bangsa yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkunjung di mana anak BPBD. Nah, di BPBD. BPBD itu apa sih? Singkatannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terus Pak? Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, maksud langsung saja Bang De, maksud tujuan kami ke sini untuk mengajak anak-anak menyaksikan secara langsung di BPBD itu tugasnya seperti apa saja. Karena kebetulan tema yang kami ambil dalam pembelajaran di TK Kusuma Bangsa yang dipelajari anak saat ini terkait mitigasi bencana banjir. Nah, secara tidak langsung kami ingin mengajak anak ke sini untuk mendapatkan pengalaman langsung terkait bagaimana cara menanggulangi bencana banjir dan apa yang harus dilakukan jika ada bencana banjir. Kemarin juga di TK anak-anak sudah sempat diputarkan beberapa video terkait bencana banjir. Yang saat ini kami ingin membawa anak langsung untuk melihat nanti mungkin ada perahunya yang seperti apa. Kalau kemarin hanya di video, mungkin nanti bisa secara realnya seperti itu. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kehadiran kami agak merepotkan panjenengan karena yang kami bawa ini anak-anak yang masih kadang perlu perhatian ekstra. Kalau anak SD, SMP mungkin bisa lebih tertib. Kalau anak-anak TK ya beginilah, ngapunten menawi nanti terlalu merepotkan dan bikin ramai di BPBD. Dan saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada BPBD yang telah menyambut kami dengan baik, memfasilitasi kegiatan hari ini, dan semoga setelah pulang dari sini anak menambah wawasan anak-anak terkait penanganan penanggulangan bencana daerah, dan nanti anak-anak bisa melanjutkan cerita ke orang tuanya maupun nanti bisa sebagai pengalaman anak-anak yang dikenal sampai mereka besar nanti. Oke, anak-anakku sudah siap belajar? Nanti ketika bapak ibunya menerangkan, menunjukkan sesuatu, anak-anak perhatikan dengan baik, fokus dan konsentrasi. Oke? Demikian sambutan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin mau dengar suaranya anak-anak dulu. Siapa kita? Siapa kita? TK Kusuma Bangsa. Kak Najib memperkenalkan teman-temannya Kak Najib yang akan menjadi pemandu di kegiatan ini, mulai dari materi sampai pemandu yang ada di perkenalan peralatan. Teman-teman yang seorang pahlawan, kalau bisa dikatakan pahlawan berarti tugasnya setiap hari itu bisa menolong
harus bisa menolong. Oke, sanggup, siap menolong? Siap menolong? Siap menolong? Siap menolong? Oke. Sebelum acara kita mulai, ini saya perkenalkan. Di sini. Ini sama saya, jangan malu-malu. Kak Peggy, Kak Vita, jangan malu-malu. Nanti Kak ganti lah. Oke, saya perkenalkan ada di semuanya, ibu guru semuanya. Ini adalah namanya Pak Agus Setiawan, biasa dipanggil Kak Peggy karena ini adalah nama lapangannya. Jadi nama lapangannya adalah Kak Peggy. Dia memang di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang bisa memberikan sosialisasi biasanya ke sekolah-sekolahan atau ketika tugas di kedaruratan. Ini adalah Kak Peggy ini spesialis supir mobil darurat. Nah, mobil itu adalah mobil namanya mobil turonggo, itu adalah mobil darurat. Ketika ada mobil turonggo atau mobil darurat yang warna oranye besar itu berarti supirnya Kak Peggy. Oke, sekarang siapa dulu? Halo Kak Peggy. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, ini adalah namanya Kak Erwin. Ini namanya Kak Erwin. Kak Erwin ini memang spesialis, dia di bidang apa? Di Pusdalop, Pusat Data Pengendali Operasional. Jadi beliau ini adalah yang biasanya memberikan sebuah informasi berkaitan dengan peringatan dini atau menggali informasi berkaitan dengan kebencanaan. Ketika seperti ini, cuaca seperti ini, biasanya yang memberikan informasi, yang broadcast ini adalah Kak Erwin. Ini tugasnya di Pusdalop, ruangannya yang paling atas. Kalau Kak Erwin ini ruangannya itu spesial kayak di hotel gitu. Banyak layar-layar, tinggal mandang saja. Itu. Oke, sekarang siapa dulu Kak Erwin? 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga yang paling cantik sendiri dari 3 orang ini, yang paling cantik sendiri ini adalah namanya Kak Vita. Panjangnya Puspita. Coba lah dia, soalnya nggak tahu jangan ya. Tahu Bu? Oh, Vita Putri Rahayu. Oke. Panggilannya biasanya dipanggil Kak Vita. Ini kecil-kecil cabai rawit kayak adik siapa tadi? Adik Tasya, paling kendel. Kak Vita ini paling kendel. Dia di bidang sekretariat, jadi di bidang program. Apa yang harus kita rencanakan besok? Ini Kak Vita spesialisnya. Kak Vita ini spesialisnya. Oke, sekarang 1, 2, 3. Siapa Kak Vita? 1, 2, 3. Oke. Setelah ini nanti akan dipandu oleh kakak-kakak yang ada di depan. Setelah ini akan dipandu biar kakak-kakak yang ada di depan nanti akan memperkenalkan yang lebih detail, akan menjelaskan apa sih bencana, apa sih bencana banjir. Ketika bencana banjir apa yang harus kita lakukan? Nanti adik-adik harus bisa menyimak semuanya ya, harus diam karena nanti banyak doorpress ada tas. Siapa nanti yang paling giat, yang paling aktif nanti bisa mendapatkan tas. Oke, mungkin kakak-kakak yang ada di depan bisa memposisikan tempatnya masing-masing. Setelah ini saya kasihkan kepada kakak-kakak semuanya. Cek dulu yang laki-laki. TK Kusuma Bangsa siap untuk selamat. Yes. Sekarang ada yang perempuan. TK Kusuma Bangsa siap untuk selamat. Yes. Sekarang semuanya dari depan sampai belakang. TK Kusuma Bangsa siap untuk selamat. Yes. Oke, waktu dan tempat saya bersiap. Hai. Hai. Hello. Tadi sudah diperkenalkan nggak sama Kang Najib ya? Jadi yang adik-adik tahu tentang bencana itu apa sih? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak bencana itu apa? Hah? Bencana itu adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun ulah manusia yang bisa mengakibatkan kerugian yang terberat ataupun sampai kehilangan jiwa atau lalu yang ada diketahui bencana yang sering
ini apa? Ada yang tahu nggak? Banjir, kebakaran, tsunami. Kebakaran, banjir. Jadi tadi ada yang jawab banjir, ada yang jawab kebakaran, yang jawab tsunami. Jadi yang sering terjadi atau yang tiap tahun terjadi di Gresik ini adalah banjir. Pak, ini juga belum tentu akan terjadi tsunami seperti itu. Nah, kalau di Gresik ini kan ada kemungkinan nggak terjadi gempa? Hah? Ada nggak? Nah, sekarang Kak Edi kasih tahu ya, kalau di Gresik ini juga mempunyai ancaman bencana gempa bumi. Jadi di Gresik ini juga mungkin bisa terjadi gempa bumi. Kapan? Kita nggak tahu. Tapi pasti ada ancaman gempa. Tapi di sini Kak Edi mau menerangin tentang yang tahu terjadi itu banjir. Banjir itu disebabkan karena apa jadi? Ada yang tahu nggak? Buang sampah sembarangan. Oh. Oh. Gunung meletus. Bisa nggak ada gunung? Kalau di Lumajang itu ada gunung Semeru yang kemarin meletus. Nah, itu efeknya nanti bisa juga mengakibatkan terjadi. Tapi kalau di Gresik ini banjirnya tidak disebabkan oleh salah satunya tadi buang sampah, menebang pohon. Ya, makanya adik-adik kalau buang sampah jangan, kalau tahu banyak sampah berserakan harus dibuang ke. Nah, adik-adik untuk daerah Gresik yang biasanya terjadi banjir di mana? Ada yang tahu nggak? Di mana? Di mana? Rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Pulau Pancian. Iya. Di Pulau Pancian ya? Di Pulau Pancian. Oh iya, Pulau Pancian kalau hujan lebat pasti terjadi. Tapi banjir kan di rumahnya Kak siapa tadi? Adik siapa? Nah, banjir yang di rumahnya Binafa ini bukan banjir yang seperti di daerah Benjen atau Belum Panggang dan Jernih. Tapi yang di rumahnya Binafa ini merupakan banjir genangan. Kenapa kok banjir genangan? Nah, karena banjirnya ini cuma ketika terjadi hujan lebat. Ketika hujan lebat terjadi banjir itu namanya banjir genangan. TK Kusuma Bangsa siap untuk sekali lagi. TK Kusuma Bangsa siap untuk. Oke, ya. Di sini Kak Vita nggak mau memberikan sebuah materi ya, tapi di sini Kak Vita mau bercerita pengalamannya Kak Vita selama 27 tahun tinggal di Desa Muromudi, Kecamatan Cernih, di mana hampir setiap tahun itu bisa terjadi banjir 5-6 kali kejadian. Bayangkan Kak Vita rumahnya kemasukan banjir, kemasukan air segini, pernah juga segini kecil gitu. Nah, seberapa segitu? Di mana? Di rumahnya? Lama apa sebentar banjirnya? Lama? Oh lama. Nah kalau sudah banjir kayak gitu kamu ngapain kemarin? Diem aja, main, berenang, nangis, enggak ngapain? Ya sekolah? Ya enggak. Ya, nah di sini Kak Vita mau bercerita bagaimana pengalaman Kak Vita ketika terjadi banjir. Jadi Kak Vita itu kalau di rumah statusnya korban, Kak Vita kena banjir. Tapi kalau di sini Kak Vita sebagai personilnya. Jadi Kak Vita itu ya korban, ya udah seperti itu. Nah, banjir tadi yang dijelaskan Kak Febri, apa sih penyebabnya? 1. Membuang sampah. 2. Memotong. Nah, 3. Bisa jadi karena hujan deras terus. Jadi kalau hujan deras terus dan hujannya lama, itu nanti akan menyebabkan banjir. Yaitu tapi banjir genangan. Di mana banjir genangan itu airnya memenuhi jalan
maksud itu namanya banjir genangan. Tapi kalau banjir yang mengenai rumahnya Kak Vita itu banjir yang disebabkan oleh luapan sungai. Di sini ada yang tahu sungai nggak? Di rumahnya ada yang dekat sungai? Iya? Iya? Nah, oke. Halo. Hai. Nah, oke. Kak Vita mau buat perjanjian di sini dulu sebelumnya. Yang nggak berani Kak Vita tak tunjuk. Halo Mojo, siapa itu namanya Mojo? Ayo, ke sini dulu saya. Oke, kalau adik-adik nanti perhatiin apa yang Kak Vita sampaikan, terus bisa menjawab, nanti Kak Vita kasih hadiah tas di depan. Kalian tahu isi tasnya? Apa coba? Tak tahu isinya ada apa pensil warna, ya udah. Terus buku gambar, terus tempat makan. Oh, tempat pensil apa bu? Oh, tabel ada loh. Ini tuh berat banget loh, isinya semuanya kunci. Ada yang mau nggak? Kalau semuanya mau, berarti harus memperhati. Oke, Kak Vita cerita ya. Sekarang Kak Vita cerita. Tapi sambil Kak Vita cerita, Kak Vita tunjukkan video di mana terjadi banjir. Apa saja sih peralatan yang kita gunakan ketika terjadi banjir? Tadi kita banjir di Sidoarjo. Ada apa itu di atas? Perahu, oke, perahu. Ada mobil rombong. Nah, ini ibu gubernur kita, Ibu Kofifa, pimpinan di Jawa Timur. Nah, ini pendataan pasca bencananya. Jadi ini banjirnya sudah mulai surut, sudah mulai. Nah, ini banjir baru datang. Nah, seperti ini adik-adik. Bayangkan kalau seperti ini terjadi di rumah adik-adik semua, adik-adik bingung harus ngapain. Yuk kalau tombak, ya enggak? Nah, ini perahu. Ini yang pakai KM ini apa di atas kepala? Helm. Nah, petugas wajib menggunakan helm ketika terjadi banjir atau ketika membantu. Nah, itu ada ini ketika mau hari, jadi kita butuh set. Nah, ini perahu. Tempatnya perahu apa itu? Tempatnya perahu apa? Dayung. Oke. Nah, oke, stop Kak. Stop. Nah, tadi ketika terjadi banjir, ketika ada air yang menggenang, hati-hati ada deh. Seperti Nah, makanya adik-adik, ketika terjadi banjir, ketika terjadi hujan, siapa di sini yang suka hujan-hujan? Oke, siapa di sini yang bisa berenang? Oke, turunkan, tangannya turunkan. Yang nggak bisa berenang? Nggak apa-apa, duduk aja. Oke, ya. Oke, adik-adik, ya. Oke, nah, adik-adik di sini kalau bermain hujan-hujan harus hati ya. Nah, karena kita tidak tahu sama halnya dengan banjir. Hujan, air itu kan menutupi jalan, ya kan? Kita tidak tahu jalan itu berlubang, apakah itu selokan, apakah itu jalan lubangan yang nanti menyebabkan adik-adik itu sama halnya dengan banjir. Ketika terjadi banjir, adik-adik harus menjauhi jalan-jalan lubangan. Adik-adik harus hati-hati. Oke, karena nanti ketika adik-adik tidak hati-hati, maka adik-adik bisa oke, sudah tahu berarti ya? Oke, lanjut Kak. Nah, oke. Nah ini harus hati-hati. Berarti adik-adik ketika ada di genangan air harus berhati-hati. Khawatir ada bola. Nah ini, oke, perahu karet, dayung, helm, terus senter. Nanti kalau malam hari ya. Nah ini adalah kejadian-kejadian banjir ini selutut orang dewasa. Nah ini jadi teman-teman di BPBD ini tidak memperhatikan waktu ketika menolong sesama atau ketika menolong korban bencana. Mau itu pagi, siang, malam, subuh kita laksanakan. Jadi seperti itu. Nah ini banjirnya seperti orang dewasa. Nah ini anak-anak usia adik-adik semuanya kita bantu. Nah ini kakaknya mendayung menggunakan dayung. Jadi ini apa ini? Tadi pelampung fungsinya buat apa? Pelampung fungsinya buat apa? Supaya tidak tenggelam. Nah ini koordinasi, ini ibu bupati kita berkunjung ke rumah-rumah warga yang terdampak bencana. Nah ini kita menolong, tidak peduli siapa, di mana kita bisa kita tolong. Oke itu Kak, sudah jelas ya? Oke, satu lagi, ketika terjadi banjir, adik-adik semua, halo? Selain banjir ataupun hujan-hujanan, ketika hujan-hujanan, adik-adik semua harus menjauhi aliran listrik. Tak boleh main listrik, tidak boleh main handphone. Karena apa? Nanti listrik itu menyengat kena air, adik-adik tersengat. Nah, oke. Jadi hujan sama halnya dengan banjir. Kalau banjir
potensi banjir yang dekat rumahnya Adik Ayla apa? Potensi bencana yang dekat rumahnya Adik. Banjir atau apa? Banjir. Banjir. Oke, kelas berapa? Kelas satu. B1. Oke, kasih aplaus kepada Adik Ayla. Oke, baik, ada Ayla. Pertanyaannya seperti ini. Kalau tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan banjir, peralatan apa yang bisa menyelamatkan kita ketika pada saat banjir? Oke, peralatan apa? Halo, Ayla. Oke, pelampung. Terus kapal. Oke, terus benda yang mudahnya. Benda yang mudahnya. Oke, kasih aplaus kepada Adik Ayla. Oke, kasih aplaus kepada Adik Ayla. Jadi adik-adik semuanya perlu diketahui, ketika terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, ketika kita berada di lokasi banjir, kita harus tahu dengan keselamatan kita. Jadi peralatan apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita pakai? Yang pertama harus ada pelampung. Yang kedua harus ada kapal atau perahu karet. Terus yang ketiga apa? Benda yang mudah mengapung. Kak Najib, apakah bisa ketika pada saat banjir kita harus siaga jerigen? Tahu jerigen? Jerigen itu tempat air yang mudah ngapung. Jadi kita ketika kemana-mana, ketika kita mau hanyut, kita paling tidak merangkul jerigen atau benda yang mudah ngapung. Oke, kasih aplaus kepada Adik Ayla. Ini satu hadiah kepada Adik Ayla. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada dari semuanya. Kalau tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan banjir, yang kedua ini berkaitan dengan bencana alam yaitu gempa. Belum pertanyaan dulu. Karena gempa lindungi kepala, kalau ada gempa sembunyi di bawah meja. Oke, sembunyi gerakannya berunduk. Oke, ini gerakan yang kedua. Yang ketiga, kalau ada gempa jauhilah kaca. Oke, tangannya yang kiri, nah seperti ini. Oke, yang kiri seperti ini. Yang kanan melindungi kepala. Oke, yang kanan melindungi kepala, yang kiri seperti ini. Oke, kalau gempa reda, lari ke tempat terbuka. Oke, kasih aplaus kepada kita semua. Kita ulangi lagi sambil nyanyi bersama-sama. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di bawah meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau gempa reda, lari ke tempat terbuka. Oke, ada di semuanya yang saya banggakan. Jadi kenapa sih dek? Ketika terjadi gempa, ada di semuanya harus melindungi kepala. Disarankan untuk melindungi kepala. Tahu? Karena organ tubuh yang sangat vital pada diri kita yaitu adalah kepala. Kita harus sembunyi di bawah meja. Apa? Biar tidak terkena kaca. Ayo yang kedua. Biar tidak kena runtuhan bangunan. Jadi sebenarnya ada di semuanya perlu diketahui, bencana itu tidak mencelakai kita. Nah, jadi tidak boleh takut dengan bencana. Yang bisa menjadi celaka kita yaitu adalah reruntuhan bangunan. Jadi ketika kita celaka, ketika kita badan kita sobek atau tergores, itu bukan bencananya, tapi reruntuhan bangunan. Jadi ketika adik-adik semuanya sudah tahu teknik untuk penyelamatan diri, minimal adik-adik bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Oke, yang ketiga sekarang, kenapa adik-adik ketika terjadi bencana harus menjauhi kaca? Biar tidak terluka, betul. Terus tidak berdarah. Oke. Jadi ketika terjadi bencana kita harus menjauhi kaca karena salah satu bangunan atau salah satu organ bangunan yang gampang pecah, yang gampang rapuh terhadap getaran yaitu salah satunya adalah kaca. Oke. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Kenapa adik-adik semuanya ketika gempa reda adik-adik harus menyelamatkan diri, harus lari ke tempat terbuka? Kenapa adik-adik ketika bencana sudah reda harus lari ke tempat terbuka atau ke titik kumpul? Karena untuk menyelamatkan diri, tidak kena reruntuhan. Oke, betul. Jadi perlu diketahui adik-adik semuanya, ketika pada saat terjadi bencana gempa, jangankan kita itu lari. Halo. Ketika terjadi bencana gempa, jangankan kita itu lari, kita berdiri itu goyang. Ketika kita lari, otomatis kita pasti jatuh. Kita pasti jatuh. Makanya ketika kita dimanapun berada, tempatnya dimanapun, kita harus mengamati benda
benda-benda atau kondisi yang ada di sekitar kita. Seandainya sekarang juga ada gempa, paling nggak adik-adik tahu, oh mana sih pintu keluarnya, pintu masuk, pintu keluarnya di mana? Kita harus lari kemana ketika gempa sudah ada? Minimal adik-adik tahu seperti itu. Oke, belum diamati ya. Nanti kalau tak masih tanya, adik-adik harus bisa jawab. Sambil mengerjakan kegiatan masing-masing. Halo, nama aku Kayon. Alamat mana? Rumahnya mana? Masih Terus sekolah kelas? D1. Oke, kasih oplos kepada adik Kayon. Adik Kayon ya? Kayon apa Kayon? Oke, Kayon. Jadi adik Kayon, tolong diperhatikan bencana apa saja yang sangat berpotensi di dekat rumahnya adik Kayon. Ada bencana apa saja? Banjir, terus kebakaran, terus gempa, terus apa lagi? Angin. Oke, angin puting beliung, terus kegagalan teknologi, terus wabah penyakit. Oke, kasih aplaus kepada adik Kayon. Jadi tadi yang sudah disebutkan sama adik Kayon itu adalah potensi bencana yang dekat rumahnya adik Kayon. Kenapa sih di rumahnya? Nama saya Tasya. Bersih. Kedua. Oke, terima kasih kepada adik Tasya. Oke, adik-adik semuanya tolong disimak ya. Jadi adik Tasya ini akan siap menerima ujian pertanyaan. Kalau tadi ada beberapa jenis bencana. Nah, sekarang Kak Tasya harus bisa menjawab 5 bencana yang ada di Kabupaten Gresik. Oke, sebelum pertanyaan kita mulai, Kak Najib pengen tanya, potensi bencana yang di dekat rumahnya Kak Tasya, yang sangat besar potensi bencana apa? Bencana apa? Banjir. Berarti ketika potensi bencana banjir, adik Tasya harus bisa berenang. Oke, silakan adik Tasya disebutkan 5 jenis bencana yang ada di Kabupaten Gresik. Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, banjir. Oke, yang ketiga, angin puting beliung. Oke, yang keempat, apa? Yang keempat, bencana longsor. Kalau menebang pohon itu tidak bencana, tapi ketika menebang pohon, dampak dari tebangan pohon bisa mengakibatkan longsor. Oke, yang kelima, kegagalan teknologi. Oke, kasih aplaus kepada adik Tasya. Sini mati dulu. Kalau ada bencana siapa yang dihubungi? Tahu siapa? Yang keras suaranya. Jadi kalau misalnya ada bencana yang dihubungi BPBD. Mengerti semuanya? Tahu nomor teleponnya? Gak ada yang tahu? Oke, dihafalkan ya. Nomor teleponnya itu 112. 112. Jadi kalau misalnya ada
Oke, terima kasih sudah mau menjawab. Namanya siapa? Siapa? Oke, terima kasih, saling dulu. Oke. Berarti harus hubungi 112.